Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin risol lagi nih teman-teman. Tapi bedanya kulitnya dikasih potongan daun bawang dan tanpa baluran tepung panir. Hasilnya juga cantik banget, enak banget, kriuk-kriuk bikin nagih. Dan isiannya di sini aku pakai potongan wortel serta kentang. Enak banget pokoknya, cocok untuk ide jualan kamu. Ayo kita buat sama-sama. Nah, untuk pertama kita buat isiannya. Di sini sudah aku panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, ini tinggal kita tumis hingga matang atau harum. Nah, kalau udah harum, ini udah matang, pastikan bumbunya matang ya, agar nanti isiannya itu nggak mudah basi. Kita masukkan wortel sebanyak 350 gram. Kentang juga sama yang udah dipotong-potong dadu. Ini kentangnya udah dikupas, potong dan cuci bersih ya teman-teman. Untuk beratnya setelah dikupas. Oke, kalau udah tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan seasoning atau bumbunya. Ini bisa sesuai selera aja. Di sini aku pakai garam, lada bubuk, gula dan juga penyedap. Nah, tinggal kita aduk rata agar matang dan bumbunya bisa meresap. Ini aku tambahkan air sekitar 200 ml. Kembali kita aduk dan masak hingga matang. Nah, kalau udah matang hasilnya seperti ini, airnya udah kering, kentang dan juga wortelnya udah empuk. Terakhir kita tambahkan potongan daun bawang. Ini secukupnya aja, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Oke, untuk isiannya udah selesai. Ini bisa kita pindah ke wadah, tunggu dingin dulu. Siap untuk kita gunakan. Sembari menunggu, lanjut kita buat adonan kulit. Nah, siapin wadah, masukkan tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang sebanyak 500 gram, kurang lebih 50 sendok makan. Aku kombinasi dengan tepung sagu sekitar 50 gram. Tambahkan juga garam sesuai selera aja. Nah, tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita tambahkan juga 1 butir telur. Ini aku pakai telurnya ukuran besar ya. Kalau misal kecil pakai 2 butir teman-teman, agar hasilnya lembut dan anti sobek-sobek. Kalau udah, lalu kita tambahkan air. Ini sekitar 1 liter atau 1 liter lebih dikit. Nanti disesuaikan aja dengan konsistensi adonannya. Nah, kita tuang airnya bertahap seperti ini, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Oke, ini kita aduk-aduk seperti ini hingga adonannya tercampur rata. Nah, di sini aku airnya sekitar 1 liter ya. Kembali kita aduk. Kalau udah rata, nah adonannya ini pastinya bergerindil. Pada tahapan ini teman-teman bisa saring adonannya dulu ya. Lalu baru bisa kita tambahkan daun bawang. Karena aku lupa, jadi ya udah nggak apa-apa. Ini tinggal kita aduk rata. Untuk jumlah daun bawang secukupnya aja. Nah, seperti ini tuh adonannya masih bergerindil karena aku kelupaan teman-teman. Alhasil aku saring dan daun bawangnya aku masukin kembali setelah dari saringannya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, adonan udah selesai, siap untuk kita masak. Pindah ke wadah cetakannya. Setiap kali kita memindah, diaduk-aduk dulu adonannya teman-teman, agar tidak ada tepung yang masih mengendap. Panaskan cetakan. Untuk di awal oles rata dengan minyak goreng, untuk berikutnya nggak perlu dioles lagi. Nah, seperti ini. Pastikan cetakannya udah panas, baru boleh kita celupkan ke adonannya. Kalau udah, tinggal kita masak. Kalau ada bagian yang bolong, ditambal pakai adonannya menggunakan kuas seperti ini teman-teman. Oke, kita masak hingga permukaannya kering atau melepas dari pinggiran teflonnya. Nah, kira-kira seperti ini udah matang teman-teman. Kita siapin piringnya atau alas. Kita balik deh. Insya Allah anti lengket-lengket. Hasilnya juga cantik banget. Lanjut kita masak kembali adonannya hingga selesai ya. Untuk api kompornya kecil aja teman-teman. Tuh, hasil kulitnya cakep. Ini resepnya recommended untuk ide jualan. Insya Allah berhasil. Nah, kalau untuk teflon kualik kayak gini, adonannya sedikit lebih kental dibanding menggunakan teflon biasa ya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai teflon biasa, lebih dicairin lagi aja, tambahin airnya sedikit, disesuaikan. Alhamdulillah semua kulitnya udah selesai kita masak. Untuk isiannya juga udah dingin, siap untuk kita bungkus ya. Nah, seperti ini kita ambil 1 buah kulitnya. Nah, untuk cara membungkusnya ada 2 cara nih teman-teman.
Untuk yang pertama itu di bagian atasnya yang berpori, dan di bagian bawah atau luar itu yang ada motif daun bawangnya. Nah, kita kasih isiannya secukupnya aja, jangan terlalu banyak agar nanti nggak rawan pecah-pecah atau bocor. Untuk bagian ujung kita rekatkan. Di sini aku pakai larutan tepung terigu. Untuk takarannya bebas aja karena untuk bahan perekat aja teman-teman. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Pastikan tertutup rapat ya. Lanjut, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah, untuk cara melipat yang kedua, nah seperti ini aku coba yang bagian daun bawangnya di bagian atas teman-teman, dan kulit berpori di bagian bawah. Hasilnya sama-sama cantik kok. Nah, seperti ini kita gulung, dikasih juga larutan tepungnya agar nanti lebih merekat ketika digoreng, nggak lepas-lepas ya. Oke, kita gulung dulu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini kalau kulit berporinya di bagian luar. Cantik juga menurutku teman-teman, daripada pecah-pecah kan. Sebaiknya pakai yang berpori aja di luar. Nah, seperti ini. Tuh, bisa pecah bagian ujungnya. Sedikit sih teman-teman. Disesuaikan aja. Menurut aku sama-sama cantik sih. Oke. Kalau udah selesai diberi isian, siap untuk kita goreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak pakai api sedang aja. Setelah minyaknya panas, kita masukkan risolnya, kita goreng hingga matang. Di sini cukup menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya agar nggak rawan pecah dan nggak rawan gosong. Seperti ini, jangan lupa dibolak-balik ya. 1-2 kali balik boleh. Jangan terlalu banyak agar tidak terlalu menyerap minyak. Kita goreng hingga kuning keemasan atau bisa disesuaikan aja dengan selera. Nah, kalau aku di sini seperti ini aja udah cukup, udah matang menurutku, tinggal kita angkat lanjut tiriskan. Nah, bisa kita goreng sesuai kebutuhan. Kalau misalnya untuk cemilan di rumah, susun di dalam box makanan, kemudian simpan di dalam freezer, sewaktu-waktu pengen nyemil tinggal digoreng aja. Dah jadi deh. Nah, kalau misal teman-teman mau dibalur dengan tepung panir juga boleh. Tapi karena di sini ada motif daun bawangnya, jadi nggak perlu dikasih tepung panir. Ini risolnya udah cantik. Jadi kayak risol kampung gitu teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini setelah ditiriskan. Tuh, cantik-cantik banget, ada motif daun bawangnya. Teman-teman bisa tambahkan ini untuk ide jualan. Dan ini dia hasilnya, risol kampungnya udah jadi. Dengan isian sayur yang enak banget, bikin nagih. Dinikmatin pakai saus sambal cocok, pakai cabai rawit hijau mantep banget. Nah, ini aku coba belah. Duh, masih panas banget teman-teman. Tuh, cakep ya. Enak banget. Ini kulitnya itu lembut bagian dalam, bagian luarnya itu garing. Isiannya juga mantap, gurih. Asinnya itu pas. Cocok banget untuk ide jualan. Selamat mencoba. Semoga teman-teman gak bosan lihat resep risolku. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.